Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai bipolar disorder. Nah, berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Alda Wibisono dengan NIM 082, kemudian Karini Ayu NIM 004, lalu Raka Mira NIM 013, kemudian Eliza Putri NIM 017, dan yang terakhir Fazri Dwi dengan NIM 023. Nah, berikut adalah poin-poin yang akan kami jelaskan. Poin pertama mengenai definisi bipolar disorder akan dijelaskan oleh Eliza Putri. Pada Eliza, dipersilakan. Baik, terima kasih Karin. Pertama saya akan mulai pembahasan mengenai definisi bipolar disorder. Gangguan bipolar yang dikenal sebagai manic depressive illness adalah penyakit medis yang mengancam jiwa karena adanya percobaan bunuh diri yang cukup tinggi pada populasi bipolar, yaitu 10 sampai dengan 15%. Gangguan bipolar adalah suatu penyakit jangka panjang dan episodik dengan berbagai macam variasi perjalanan penyakit. Secara definisi, gangguan afektif bipolar adalah suatu gangguan suasana perasaan yang ditandai oleh adanya episode berulang sekurang-kurangnya 2 episode, di mana afek pasien dan tingkat aktivitas jelas terganggu. Pada waktu tertentu terdiri dari peningkatan afek disertai penambahan energi dan aktivitas, yaitu mania dan hipomania, dan pada waktu lain berupa penurunan afek disertai pengurangan energi dan aktivitas, yaitu depresi. Nah, gangguan bipolar sendiri umumnya ditandai dengan perubahan emosi yang drastis seperti dari sangat bahagia menjadi sangat sedih, dari percaya diri menjadi pesimis, dan dari bersemangat menjadi malas beraktivitas. Perjalanan penyakit gangguan bipolar sangat bervariasi dan biasanya kronik. Kekambuhan yang terjadi akan mengganggu fungsi sosial, pekerjaan, perkawinan, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Karena bipolar ini sangat episodik, maka alangkah baiknya jika dijelaskan mengenai episode mood apa saja yang biasanya terdapat pada bipolar disorder. Yang pertama ada manic atau mania dan hipomania. Mania dan hipomania adalah dua jenis episode yang berbeda, tetapi memiliki gejala yang sama. Mania tentu lebih parah daripada hipomania dan menyebabkan masalah yang lebih nyata di kehidupan sehari-hari. Beberapa gejala gangguan bipolar yang muncul saat episode manic diantaranya terlalu bahagia, berenergi dan bersemangat, sangat sensitif dan mudah tersinggung, merasa seperti pikiran mereka berpacu, dan tidak jarang membuat keputusan yang buruk seperti makan dan minum secara berlebihan, menghabiskan banyak uang, atau melakukan hubungan seks yang sembrono. Yang kedua, ada episode depresi. Kondisi ini bisa menyebabkan penderitanya kesulitan menjalankan kegiatan sehari-hari seperti bekerja, sekolah, atau melakukan kegiatan sosial. Orang dengan penyakit bipolar yang mengalami episode depresi ini biasanya merasakan gejala seperti sangat sedih, khawatir, hampa, atau putus asa, kehilangan ketertarikan dalam melakukan suatu kegiatan sehari-hari, sulit berkonsentrasi, bahkan mempunyai pikiran untuk bunuh diri. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raka Meira. Kepada Raka, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis bipolar. Pertama, gangguan bipolar tipe 1. Pada bipolar disorder tipe 1, setidaknya Anda mengalami suatu atau lebih episode mania yang dapat dilakukan atau didahului oleh episode hipomania atau depresi. Gangguan bipolar tipe 2. Pada tipe ini, Anda setidaknya mengalami satu episode depresi dan atau hipomania, namun Anda tidak pernah mengalami episode mania. Gangguan siklotimia. Gangguan siklotimia didefinisikan sebagai periode gejala hipomania dan depresi yang berlangsung setidaknya selama 2 tahun atau 1 tahun pada anak-anak dan remaja. Gejala pada jenis bipolar disorder ini umumnya lebih ringan daripada tipe 1 atau 2. Jenis gangguan bipolar lain, jenis ini umumnya mengalami periode perubahan mood yang abnormal secara signifikan tetapi tidak mengetahui kriteria bipolar 1, 2, atau siklotimia. Misal, bipolar dan gangguan lain yang disebabkan oleh obat-obatan tertentu, alkohol, atau karena kondisi medis seperti penyakit Cushing, multiple sklerosis, atau stroke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Karin. Kemudian materi selanjutnya adalah penyebab dari bipolar disorder. Nah, bipolar disorder ini sendiri sebenarnya belum banyak diketahui pasti apa penyebabnya, tapi para ahli mengatakan bahwa bipolar disorder disebabkan oleh
dampak dari gangguan neurotransmitter. Neurotransmitter adalah senyawa alami yang berfungsi untuk menjaga fungsi otak. Gangguan pada neurotransmitter itu sendiri diduga dipicu oleh beberapa faktor, yaitu faktor pertama yaitu genetik. Nah, gangguan ini lebih sering terjadi pada orang yang memiliki keluarga tingkat pertama seperti saudara kandung atau orang tua dengan kondisi yang serupa. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan sosial. Beberapa faktor sosial dapat menyebabkan bipolar disorder seperti perasaan stres atau trauma. Contohnya, kematian anggota keluarga terdekat, hubungan yang buruk dengan orang lain, perceraian, atau masalah lainnya. Lalu yang terakhir, kondisi otak. Otak dapat mengalami berbagai perubahan fisik yang mempengaruhi tingkat bahan kimia otak di dalamnya. Bahan kimia tersebut termasuk noradrenalin, serotonin, dan juga dopamin. Ketiga zat tersebut itu mempengaruhi mood. Jadi, jika terjadi ketidakseimbangan itu dapat membuat gejala bipolar disorder kepada seseorang. Nah, perlu diketahui juga oleh teman-teman bahwa gejala bipolar disorder itu lebih mudah terlihat pada orang dewasa karena kalau di anak-anak itu bisa jadi hanya perubahan suasana hati yang parah saja. Mungkin cukup sekian penjelasan penyebab dari saya, akan dilanjutkan oleh Fazri. Untuk Fazri dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai simptom. Nah, simptomnya sendiri ada dua, yaitu berkaitan dengan yang mirip dengan depresi mayor dan tanda-tanda mania pada bipolar. Yang pertama pada depresi mayor. Nah, ini biasanya nafsu makan berkurang, atau dia lebih cenderung ingin makan terus, lalu kesulitan berkonsentrasi, mengingat dan membuat keputusan, kelelahan, penurunan energi, lalu muncul perasaan bersalah dan tidak berharga atau tidak berdaya, perasaan putus asa, pesimisme, lalu ada perasaan di mana dia susah tidur atau dia terlalu banyak tidur, lalu kehilangan minat pada apa yang biasanya dia lakukan. Dan yang terakhir ada sering berpikir mengenai kematian bunuh diri atau pernah melakukan percobaan bunuh diri, atau yang lebih tinggi itu dia melukai orang lain. Nah, yang kedua mengenai tanda-tanda mania pada gangguan bipolar. Perilaku yang muncul itu seperti pikiran putus asa, keyakinan yang lebih berlebihan, lalu bahagia yang berlebihan, euforia yang berlebihan, kemarahan yang sangat tidak pantas, lalu hasrat seksual meningkat, perilaku sosial yang tidak harusnya dikeluarkan atau tidak pantas, lalu penilaian yang buruk, serta kebutuhan tidur yang menurun karena energi yang tinggi. Baik, terima kasih. Sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Aldo. Di sini saya akan menjelaskan bagian treatment bipolar disorder, perawatan bagi pengidap bipolar disorder. Treatmentnya bisa dengan obat-obatan. Obat-obatan untuk mengatasi masalah tidur serta kecemasan yang juga kerap terkait dengan penderita bipolar. Ada juga psikoterapi untuk membantu seseorang mengidentifikasi serta mengubah emosi, pikiran, dan perilaku yang mengganggu. Dan pengobatan penyalahgunaan zat tertentu. Dibutuhkan perawatan khusus ini karena jika terus-menerus menyalahgunakan obat akan memperparah bipolar disorder. Dan program perawatan rumah sakit atau rumah. Pengidap mungkin diharuskan untuk menjalani program rawat inap di rumah sakit untuk pengawasan berkala, atau bisa juga di rumah jika tidak terlalu parah. Terima kasih Kaldo, mungkin cukup sekian penjelasan materi mengenai bipolar disorder dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.